it's time to turn me on. It's passion in my body, raging on me like a windstorm. I've been stuck surrounded by these losers. She said she don't know how to love. Told you how you hurt me. Felt like I had to let you know. Now you tryna pull up to my crib. I think you really gotta go. Maling pangsit. Kunci kemenangan adalah Jawa. Saya kan orang luar. Abang bersama di Optimum Prime. Amogus. Halo guys, perkenalkan nama saya Reza Arya Ramila dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2021 4350 1806. Kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman visual, yaitu dengan berjudul Aplikasi Manajemen Pengelolaan Bahan dan Pelayanan Coffee Shop di Portcu Depok berbasis Java. Pada tampilan awal, yaitu tampilan login customer. Kali ini saya akan menjelaskan bagian sisi dari mitra. Jika belum mempunyai akun mitra, klik belum punya akun mitra. Di sini terdapat form daftar mitra. Di sini ada nama, email, nomor HP, dan password. Untuk mendaftar akun mitra, maka input nama, email, nomor HP, dan password. Contohnya, ketika sudah mengisi data daftar mitra, maka klik button daftar. Maka akan muncul pop-up daftar berhasil. Setelah berhasil daftar, maka akan diarahkan ke login mitra. Di sini terdapat email dan password. Untuk melakukan login, isi data yang sudah didaftar tadi. Jika berhasil login, maka muncullah dashboard mitra. Di sini terdapat sidebar beranda. Karena akun mitra ini belum terverifikasi, maka hanya muncul sidebar beranda dan tampilan Anda belum terverifikasi. Silakan tunggu respon dari admin. Untuk memverifikasi akun mitra ini, maka kita perlu login sebagai sisi admin. Untuk login, kita logout, dan untuk login sebagai admin, klik login sebagai admin. Nah, di sini ada from login admin. Terdapat email dan password. Untuk login admin, maka masukkan akun yang sudah ditetapkan, yaitu email admin, password admin, dan klik button login. Ketika berhasil login, maka masuklah ke dalam dashboard admin. Di sini terdapat sidebar beranda, data customer, data mitra, order bahan, calon mitra, calon karyawan, histori transaksi, dan histori bahan. Untuk memverifikasi akun mitra, kita masuk ke calon mitra. Di sini terdapat data dengan calon mitra yang sudah mendaftar dan belum terverifikasi. Contohnya, Portcu Pitara dengan nomor telepon 0823921 email Pitara Portcu, alamat kosong karena akun ini baru terdaftar dan status verifikasinya verified, yang artinya belum terverifikasi dan statusnya aktif. Untuk memverifikasi akun mitra yang sudah terdaftar, maka kita perlu mengklik data yang ingin diverifikasi, contohnya Portcu Citayam, dan klik button setuju. Ketika sudah berhasil terverifikasi, maka muncul yang namanya pop-up mitra berhasil terverifikasi. Untuk mengecek akun mitra yang sudah terverifikasi, maka kita perlu login lagi ke dalam from login.
Untuk login sebagai mitra, kita perlu klik sudah punya akun mitra. Di sini kita login menggunakan akun yang sudah terverifikasi tadi. Ketika berhasil login, di sini terdapat dashboard mitra yang sudah terverifikasi. Dan di sini terdapat sidebar beranda, data menu, data promo, data meja, data customer, data karyawan, data transaksi, order bahan, history, data laporan, data akun. Di dalam sidebar beranda terdapat informasi saldo Anda, jumlah data menu, jumlah data meja, jumlah data promo, jumlah data transaksi, jumlah data customer, jumlah data karyawan, dan yang terakhir jumlah data order bahan. Dan juga ada keterangan tanggal, hari, tahun, bulan, dan jam. Dan juga ada keterangan nama mitranya di dalam header. Ketika akun mitra sudah terverifikasi, maka mitra sudah bisa melakukan proses transaksi. Untuk mitra memproses transaksi online, maka memerlukan yang namanya akun customer. Untuk mendaftar customer, kita perlu logout terlebih dahulu dari dashboard mitra. Kemudian kita klik belum punya akun customer. Di sini juga terdapat form yang sama dengan daftar mitra tadi. Terdapat nama, email, nomor HP, dan password. Untuk mendaftarnya, kita isi form tersebut. Ketika sudah mendaftar, klik button daftar. Ketika sudah mengklik button daftar, maka akan muncul pop-up berhasil daftar. Selanjutnya, kita perlu login sebagai customer. Isi data akun yang sudah terdaftar tadi. Di sini terdapat pop-up gagal login karena data yang dimasukin salah. Kita perbaiki akun customer-nya. Dan ketika berhasil login, maka akan muncul yang namanya dashboard customer. Di sini juga keterangannya ada sidebar yang berisi menu produk, data promo, data meja, transaksi produk, histori produk, dan akun. Pada beranda terdapat keterangan yang namanya jumlah meja, jumlah data menu, jumlah data transaksi, jumlah data promo. Dan juga pada header terdapat nama customer-nya, Udin Asep. Dan juga di pojok kanan dekat beranda ada keterangan tanggal, hari, tahun, dan jam. Sebelum melakukan transaksi, kita memerlukan yang namanya input menu produk, data promo, dan data meja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Apip Pakrizal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Fakrizal dari Universitas Indraprasta PGRI, NPM 2021 4350 1818. Di sini saya akan menjelaskan bagian data menu, data promo, data meja, dan data customer pada dashboard mitra. Di sini kita logout terlebih dahulu karena kita berada di dashboard customer. Selanjutnya kita login melalui dashboard mitra. Selanjutnya setelah login pada dashboard mitra, kita masuk ke bagian data menu. Pada data menu ini ada fitur cari data, tambah data, edit data, hapus data. Lalu pada bagian bawahnya ada tabel untuk menampilkan data. Lalu pada bagian atas ada pilihan menunya, yaitu menu makanan, menu kopi, dan menu non-kopi. Lalu pada bagian kanan ada panel keterangan harga makanan dan deskripsi makanan. Di sini kita coba tambah data terlebih dahulu. Nah, di sini ada nama menu makanan, kita isi saja dengan nama bakso. Dengan jumlah makanan 3, harga makanan 10.000. Deskripsi makanan bakso sedap. Lalu simpan data terlebih dahulu. Nah, di sini ada pop-up data berhasil disimpan. Lalu setelah itu kembali dan menu makanan tersedia di tabel yang ada di bawah sini. Lalu di sebelah kanan juga ada harga makanan dan ada deskripsi makanannya. Selanjutnya di sini ada fitur edit.
sebelum diedit itu dipilih datanya terlebih dahulu, lalu klik button editnya. Nah, di sini ada pop-up apakah yakin ingin mengedit data, kita pilih iya. Lalu di sini kita bisa mengedit makanannya. Kita edit jumlah makanan saja menjadi 10. Lalu simpan. Di sini ada pop-up data berhasil diubah, lalu kembali. Nah, di sini jumlah makanannya yang tadinya 3 sudah diedit menjadi 10. Untuk menu non coffee dan menu kopinya itu sama saja seperti tambah data pada menu makanan. Selanjutnya di sini ada fitur hapus. Sebelum hapus data, pilih datanya terlebih dahulu seperti edit tadi. Setelah pilih data, bisa dihapus datanya dengan mengklik tombol button hapus. Di sini juga ada pop-up apakah ingin menghapus data atau tidak. Di sini kita pilih ya dan data berhasil dihapus. Selesai pada data menu, selanjutnya kita akan masuk ke data promo. Pada data promo ini sama seperti pada makanan. Terdapat cari data, tambah data, edit data, hapus data, dan tabel untuk menampilkan data. Lalu pada bagian kanan terdapat harga promo dan deskripsi makanan. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data. Di sini ada nama promonya promo uhui. Jumlah promonya 3, menu promonya ayam bakar. Deskripsi promonya ayam bakar diskon. Harga promonya 2.000. Selanjutnya simpan data. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kembali. Data berhasil disimpan lalu kembali. Di sini ada tulisannya di sebelah kanan promo uhui dengan promo 2.000 dengan deskripsi makanan ayam bakar diskon. Lalu selanjutnya kita edit data. Sebelum edit data, pilih datanya terlebih dahulu, lalu klik button edit. Lalu di sini ada pop-up apakah yakin ingin mengedit data, kita pilih iya. Lalu di sini kita ubah harga promonya saja. Harganya menjadi 3.000, lalu simpan. Dan di sini ada pop-up data berhasil diubah. Klik OK, lalu kembali. Selanjutnya kita akan ke fitur hapus. Sebelum hapus, pilih datanya terlebih dahulu, lalu klik hapus. Di sini ada pop-up apakah ingin menghapus data, kita pilih iya, lalu data berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, data langsung menghilang dari tabel. Tuh kita masuk ke data meja. Pada data meja sama seperti pada data promo, ada tambah data, cari data, edit data, hapus data, dan tabel untuk menampilkan data. Lalu pada bagian kanan terdapat jenis meja dan deskripsi mejanya. Selanjutnya, kita akan coba untuk tambah data terlebih dahulu. Nah, di sini ada nomor meja, jenis meja, dan deskripsi meja. Kita pilih saja VIP untuk data V1 yaitu VIP 1 untuk nomor mejanya. Jenis mejanya yaitu VIP dan deskripsi mejanya VIP Super. Lalu simpan data dan di sini ada pop-up data berhasil disimpan. Klik OK, lalu kembali. Nah, data berhasil disimpan. Jika diklik di sebelah kanan ada jenis mejanya VIP dan deskripsi mejanya VIP Super. Lalu untuk mengedit data kita pilih data terlebih dahulu, lalu klik button edit. Di sini ada pop-up apakah ingin mengedit data, kita pilih iya. Lalu di sini kita edit deskripsi mejanya menjadi VIP mantap. Lalu simpan. Lalu terdapat pop-up data berhasil diubah. Klik OK lalu kembali. Setelah diklik data di sebelah kanan ada tulisan deskripsi meja menjadi dari VIP Super menjadi VIP mantap. Lalu selanjutnya hapus data, klik datanya terlebih dahulu lalu klik button hapus. Di sini ada pop-up apakah ingin menghapus data, kita klik iya, lalu data berhasil dihapus. Klik OK. Setelah itu kita masuk ke data customer. Di data customer ini tidak ada tambah data, edit data, dan hapus data seperti pada form yang lainnya. Karena untuk penambahan data itu ada di akun customer itu sendiri. Di sini kita coba saja untuk fitur carinya. Kita cari Udin Asep. Nah, setelah dicari akan muncul nama Udin Asep. Untuk namanya, emailnya, nomor HP-nya, alamat, dan statusnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan fitur transaksi dari sisi customer oleh Reza Arya Irhamillah. Sebelum melakukan transaksi di dashboard customer, sebaiknya kita logout dari dashboard mitra. Setelah itu kita login menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Setelah berhasil login, kita masuk ke dashboard
customer dengan akun Udin Asep. Jika kita ingin melakukan transaksi, kita masuk ke menu produk. Dan di sini ada berbagai menu yang ready di dalam menu makanan. Setelah itu kita cek menu kopi dan juga ada beberapa kopi yang ready. Kemudian menu non kopi, ada beberapa menu yang ready juga. Kemudian kita masuk ke data promo. Dan di sini ada promo yang ready juga. Dan di sini juga ada data meja yang ready juga. Setelah itu kita melakukan transaksi. Setelah masuk ke data transaksi, kita klik data tambah untuk melakukan transaksi. Nah, di sini banyak field yang harus diisi ya. Yang pertama itu nomor meja. Nomor mejanya kita pilih V4, mitranya Citayam, deskripsinya pedas. Menu makanannya itu nasi goreng. Menu kopinya kopi aren, dan kita menu non kopinya kita pesan air putih. Jumlah nasi gorengnya kita ubah menjadi 3. Kemudian kita gunakan promo juga, yaitu promo paket goreng. Nah, harga totalnya akan berkurang jika kita memilih promo. Setelah itu kita checkout transaksi ini dengan mengklik button checkout. Setelah itu akan muncul yang namanya pop-up pembayaran. Nah, di sini kita pilih pembayarannya menggunakan mandiri. Kita lanjutin dengan klik OK. Setelah itu masukkan uang kita 100.000. Setelah itu kita klik OK. Dan muncullah pop-up struk ya. Di sini ada keterangan for you, kemudian ID mitra, dan nama mitra dan ID customer, ada alamat dari coffee shopnya, ini ada nomor meja, pembayaran, promo, deskripsi pesanan. Kemudian di sini ada yang namanya menu yang kita pesan, dan ini adalah total keuangan dari transaksinya. Jika rasa sudah benar, klik ya. Jika rasa masih ragu, ingin menambah menu, maka klik batal. Karena saya rasa sudah benar dan yakin, kita klik ya. Nah, di sini ada yang namanya pop-up berhasil untuk transaksinya. Kita lanjutkan untuk OK, dan pembayaran berhasil. OK. Dan kita kembali ke halaman data transaksi. Sebelum kembali ke data transaksi, saya akan menjelaskan button hapus terlebih dahulu. Untuk button hapus ini, untuk menghapus semua field yang kita isi ketika salah. Oke, lanjut kita klik button kembali untuk mengecek data transaksi yang tadi kita input. Dan di sini kita cek, ternyata berhasil ya. Nih yang tadinya memasukkan uang 100.000 ya. Jika ragu ini emang transaksi yang tadi, kita klik dulu data yang tadi ini, kita cek detail. Ternyata benar transaksinya itu pada jam 5 ya. Terus pembayarannya juga mandiri, dan pemesanannya juga nasi goreng jumlahnya 3, kopi aren, air putih. Jika benar kita kembali, jika salah kita melanjutkan untuk mengeditnya. Dan di sini kita lanjut untuk memilih data yang kita pilih. Saya pilih untuk mengeditnya. Kita pilih ID transaksi 13 ya. Habis itu kita edit. Dan di sini ada pop-up konfirmasi ubah data transaksi. Saya yakin untuk mengubahnya. Dan sini mitranya terreset karena
mengubah transaksinya. Setelah kita pilih for queue Citayam lagi. Saya ingin mengubah jumlah arenanya menjadi 4. Kemudian kita masukkan lagi kembali promonya. Setelah itu kita checkout dan pilih lagi pembayarannya. Kita tetap sama menggunakan Mandiri, masukkan uang. Setelah itu klik OK, dan maka muncul pop-up transaksi seperti tadi. Jika sudah, kita klik ya. Setelah itu muncul lagi pop-up ubah berhasil. Transaksinya berhasil diubah. Klik OK, pembayaran berhasil. Klik OK lagi, dan akan diarahkan ke data transaksi yang tadi. Dan saya akan mencoba untuk menghapus transaksi ya. Di sini kita hapus dengan ID transaksi 12. Maka akan muncul pop-up konfirmasi data transaksi. Dan muncul lagi pop-up berhasil, yaitu data transaksi berhasil dihapus. Ketika kita belum memilih data sebelum menghapus tadi, maka akan muncul lagi pop-up pilih data terlebih dahulu. Kemudian kita coba cari pembayaran Mandiri. Dan datanya muncul dengan namanya Udin Simit ya, karena ini di akun Udin Simit. Kemudian di sini pembayarannya Mandiri. Setelah itu kita masuk ke histori produk. Dan di sini kita belum mempunyai histori yang statusnya selesai ya. Setelah itu kita sebelum memproses transaksinya, kita masuk ke akun terlebih dahulu. Dan di sini ada keterangan nama, email, nomor HP, password, dan alamat. Dan kita bisa mengubah data akun ini ya. Kita mengubah namanya yaitu Udin Asep. Kemudian alamatnya karena masih kosong, karena ini akunnya baru mendaftar, kita isi alamatnya dengan Depok. Setelah rasa datanya cukup, kita simpan. Maka akan muncul pop-up berhasil, yaitu ubah profil berhasil. Dan nama yang tadi Udin Simits, lihat tas header ini akan berubah menjadi Udin Asep. Setelah itu kita logout untuk melakukan proses transaksi pada dashboard Mitra. Setelah itu kita klik sudah punya akun Mitra, kemudian kita login menggunakan Mitra yang sudah terdaftar. Jika sudah masuk ke dashboard Mitra, kita masuk ke sidebar transaksi. Setelah itu kita masuk ke pilih data, yaitu pilih data proses transaksi. Sesudah masuk ya ke proses, maka kita memilih yaitu order online. Dan di sini ada beberapa data yang merequest transaksi ya. Pertama yaitu Udin, yang kedua itu adalah Udin Asep. Sebelum memproses data transaksi ini, kita mencari yang namanya, sebelum memproses transaksi ini kita mencari nama pemesan, yaitu nama pemesannya Udin. Nah, di sini ditampilkan Udin ya, karena nama pemesannya ada yang sama, yaitu Udin Asep dan Udin saja. Setelah itu kita cek terlebih dahulu detailnya dari pemesannya yang namanya Udin. Dan di sini dia memesan mie jamur, latte art aren,
Jus Naga Depok. Kemudian harganya, harga totalnya, dan uangnya, dan kembaliannya. Jika rasa sudah mengeceknya, kita klik kembali. Sesudah mengecek, kita proses transaksinya, yaitu pada ID transaksi 11. Dan maka akan muncul pop-up berhasil, yaitu proses transaksi berhasil. Klik OK. Jika sebelum memproses atau mengklik detail, kita akan melihat pop-up pilih data terlebih dahulu karena kita tidak bisa melihat data yang di-selected terlebih dahulu. Kita klik OK saja. Oh iya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Nuradiansyah. Baik, selanjutnya nama saya Rizky Nur Ardiansyah, NPM 2021 4350 1827. Kita ada di tampilan dashboard mitra. Kita akan ke bagian data karyawan. Di sini sudah tertera data karyawan yang sudah kita masukkan. Kita ada beberapa tampilan di sini. Kita lihat dulu di bagian pilih data. Di sini ada dua pilihan, karyawan verified dan karyawan terverifikasi. Karyawan verified itu karyawan yang belum terverifikasi, sedangkan karyawan terverifikasi ini ialah karyawan yang sudah diverifikasi. Ini contoh karyawan yang terverifikasi dengan nama dan data yang tertera. Selanjutnya kita ke bagian karyawan terverified. Nah, ini adalah tampilan dari data karyawan yang terverified atau belum terverifikasi dengan data-data yang sudah tertera. Selanjutnya kita lihat di sini ada tampilan fungsi tambah, hapus, dan edit. Fungsi tambah ini untuk menambahkan atau memasukkan data. Kita coba. Nah, di sini ada nama, ada nomor handphone, ada email, ada pilihan job desk dan alamat. Kita coba masukkan datanya. Pertama kita masukkan datanya Rizky. Kita masukkan nomor handphonenya 08 23 11 43 60 90. Kita masukkan sekarang emailnya rizky@gmail.com. Oke, kita pilih job desk-nya. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih Rizky sebagai petugas layanan. Untuk alamatnya kita masukkan Rizky itu di Tangerang. Setelah data sudah kita masukkan, kita ke bagian simpan data. Nah, di sini tertera pop-up yang menunjukkan data karyawan berhasil disimpan. Artinya data sudah masuk atau sudah disimpan. Setelah itu kita tekan OK. Nah, kita kembali untuk mengecek apakah data Rizky sudah dimasukkan. Nah, sudah terlihat ya di layar tampilan teman-teman semua bahwa data Rizky sudah masuk di paling bawah dengan data Rizky, emailnya rizky@gmail.com, nomor handphone yang tertera, dan statusnya masih verified atau belum terverifikasi. Untuk alamatnya di Tangerang. Selanjutnya kita gunakan fungsi hapus. Fungsi hapus ini digunakan untuk menghapus data. Contoh kita hapus data Rizky. Di sini tertera pop-up yang mengatakan yakin ingin menghapus data karyawan. Jika sudah yakin, teman-teman klik iya. Nah, data karyawan berhasil dihapus. Artinya data yang kita minta sudah terhapus ya. Sekarang kita klik OK. Nah, sekarang teman-teman klik OK saja. Nah, terlihat ya teman-teman bahwasanya nama atas Rizky tadi sudah hilang karena sudah kita hapus. Nah, fungsi dari edit sekarang yaitu untuk mengubah data. Misal kita ubah data atas nama Asep Baktiar. Kita edit. Anda yakin ingin mengubah? Ya, kita ubah. Nah, di sini teman-teman klik batal saja ya. Nah, sudah tertera data-data yang akan kita ubah. Misal nama Asep ini kita ubah menjadi Budi. Baik teman-teman, kita ubah. Nah, sekarang tertera sudah Budi. Terus kita ubah juga nomor handphonenya. Kita ubah saja 3 dari awal 0896
Nah, cukup ya teman-teman. Nah, untuk emailnya kita ubah menjadi Budi. Untuk alamatnya bisa kita ubah menjadi Bandung. Untuk pilihan job desk-nya kita ubah menjadi teknisi mesin. Nah, setelah dirasa data sudah valid, setelah itu teman-teman bisa simpan data. Nah, akan tertera pop-up yang mengatakan data ubah karyawan berhasil disimpan, yaitu artinya data yang barusan teman-teman ubah sudah tersimpan. Setelah itu klik OK. Nah, kita lihat yang tadi bernama sebelumnya sudah berubah menjadi Budi. Sini. Oke. Setelah itu teman-teman di sini ada bagian dari cari. Cari ini fungsinya untuk mengetahui atau mencari nama yang ingin kita cari. Misal kita cari namanya adalah Rama. Nah, di sini tertera ya namanya Rama dengan emailnya rama@gmail.com, nomor handphonenya tertera dan statusnya masih verified. Selanjutnya kita masuk ke bagian transaksi. Nah, di tampilan transaksi ini tertera juga tampilan seperti ini. Kita lihat di bagian pilih data. Di sini ada data transaksi dan proses transaksi. Kita cek ke proses transaksi. Kita lihat di sini ada tampilan dari order offline dan order online. Untuk order online sudah dijelaskan oleh Reza. Saya akan menjelaskan order offline-nya. Karena di sini data masih kosong, kita kembali ke tampilan sebelumnya untuk memasukkan data. Nah, di sini fungsinya sama seperti data karyawan tadi. Kita masukkan di bagian tambah. Nah, di sini tertera masukkan data transaksi terlebih dahulu. Kita lihat nomor mejanya kita masukkan. Kita menggunakan nomor meja V9. Untuk nama pemesannya kita menggunakan nama Budi. Deskripsinya kita tulis paket mewah. Oke, sekarang kita masukkan menu makanannya. Kita masukkan nasi goreng. Di sini dilihat dari data-data yang sudah kita pernah masukkan ya, sesuai menunya. Setelah itu kita pesan kopi. Kita pesan yang kopi latte. Untuk menu kopinya kita juga kita pesan jus apel. Nah, kita cek. Kita jumlahnya nasi goreng kita ubah menjadi 2. Untuk cafe latte-nya kita pesan 1 saja, dan untuk jus apelnya kita pesan 3. Di sini juga ada data promo untuk melakukan apakah kita mendapat promo apa saja ada hari ini. Nah, di sini kita ada promo paket goreng, paket uhuy, dan promo naga. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan promo, bisa di skip saja. Nah, harga totalnya yang kita pesan yaitu seharga 135.000. Jika teman-teman sudah yakin untuk pemesanan ini, langsung saja di check out. Nah, di sini tertera pilihan pembayarannya. Kita lihat opsinya. Nah, di sini ada opsi menggunakan cash, BCA, OVO, Mandiri, GoPay, dan lain-lainnya. Kita gunakan saja untuk opsinya cash. Oke, setelah itu, nah di sini masukkan jumlah uangnya. Dengan harga yang tadi, kita masukkan Rp200.000. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan menampilkan pop-up dari pemesanan yang sudah kita lakukan dengan tertera nomor mejanya, nama pemesan, pembayaran, promo, deskripsi pesanan kita dengan menu-menu yang sudah kita pilih. Tertera juga harga totalnya, harga promo karena kita tidak menggunakan jadi 0, uang kita, dan kembalian dari uang kita. Setelah itu kita klik iya. Oke, kita kembali. Di sini tertera transaksi berhasil ya. Klik OK saja. Pembayaran berhasil, OK saja. Oke, kita kembali. Nah, di sini sudah masuk ya data yang kita masukkan tadi di transaksi. Jika teman-teman ingin mengubah datanya, bisa klik edit. Nah, yakin ingin mengubah, langsung iya saja. Mungkin yang kita ubah cukup di bagian nama pemesannya saja. Nama pemesan kita ubah atas nama Rizky. Nah, untuk paketnya mungkin kita ubah lagi. Kita menggunakan paket murah. Oke. Mungkin untuk data-data yang lainnya tidak perlu kita ubah lagi karena kita hanya ingin membuktikan untuk pengubahannya. Setelah itu kita check out. Nah, untuk pembayarannya
Kita lanjut sama saja seperti tadi. Oke, masukkan uangnya. Kita masukkan 200.000. Klik oke. Nah, di sini tertera ya untuk datanya, nomor mejanya, nama pemesanannya sudah berubah, pembayarannya, promo, dan deskripsi pesanannya juga sudah berubah. Untuk menu-menunya kita masih sama. Setelah itu kita klik iya. Oke, kembali. Di sini oke saja. Oke. Nah, di sini berubah ya. Yang tadinya bernama Budi sekarang menjadi Rizky. Nah, jika teman-teman ingin menghapus data tersebut, bisa klik di bagian hapus. Nah, di sini yakin ingin mengubah. Oke, iya. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, di sini datanya sudah kehapus ya, teman-teman. Nah, tadi kita skip ya karena kita masukkan data dulu. Nah, di sini data-datanya sudah kita masukkan semua. Di bagian tabel ada ID, ada waktu, ada nama pemesan, ada pembayaran, uangnya, kembalian, dan status. Karena ini offline dan tertera di proses, ketika nanti pesanan sudah siap diantarkan kepada pelanggan. Karena ini offline jadi tidak perlu tertera ya teman-teman, kecuali online. Nah, untuk pembayaran sendiri kita beragam, bisa melalui Mandiri, OVO maupun cash. Nah, di sini kita lihat detailnya. Nah, di sini kita lihat detailnya, detail transaksinya. Ini atas pilihan yang kita pilih, yaitu bisa dibilang atau dikategorikan sebagai bentuk struk sederhana dari kita. Ada tanggal waktunya, ID transaksinya, ID mitra, nama mitranya, status transaksinya sedang diproses, untuk nomor mejanya, nama pemesan, pembayaran, promo, deskripsi pesanan, dan menu yang tertera, serta dari harga total, harga promo, uang, dan kembaliannya. Setelah itu kita kembali saja. Nah, di sini kita coba fungsi dari cari. Misal kita mencari data untuk nama pemesan Udin. Nah, di sini tertera ya, nama pemesannya Udin, pembayarannya, uangnya, kembalian, serta statusnya. Nah, di sini kita pilih bagian pilih data untuk melanjutkan proses selanjutnya. Kita cek yang proses transaksi. Nah, di sini semuanya statusnya masih diproses semua karena belum kita melakukan proses. Karena kita pemesanan order secara offline, kita coba untuk melakukan proses selanjutnya. Misal atas nama pemesan Kiza. Kita cari dulu. Nah, di sini Kiza sudah tertera ya. Selanjutnya kita klik masuk ke tahap proses. Nah, proses transaksi berhasil. Klik OK saja. Oke. Nah, di sini Kiza sudah hilang ya, karena status dia sudah berubah, tidak diproses lagi. Tertera statusnya menjadi selesai karena pemesanan secara offline. Untuk menu yang sudah Kiza pesan, itu akan berubah stoknya di bagian data menu yang telah ia pesan, baik makanan, minuman, maupun menu lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian order bahan. Nah, di sini untuk tampilan dari order bahannya sendiri, karena belum ada data yang dimasukkan, kita klik seperti biasa di bagian tambah dulu. Nah, kita masukkan jumlah bahannya. Misal kita masukkan jumlahnya 200. Kita pilih bahannya, kita pilih saja keju. Kita pilih PT-nya atau supplier kita. Kita cek keju ini dari PT Sawi. Nah, untuk harga bahannya itu tertera 13.500. Untuk alamatnya kita ketik, kita ke alamat dulu, kita ketik di Tangerang. Deskripsi bahannya kita ubah di packing. Setelah itu jika sudah kita simpan. Nah, di sini tertera ya. Di situ ada harga totalnya. Uang yang harus kita masukkan harus lebih dari harga total. Setelah itu kita klik OK saja. Nah,
karena sudah, kita langsung oke saja, berarti sudah berhasil di sini dengan uang kembalian yang tertera. Kita kembali saja. Nah, di sini sudah tertera ya bahwa untuk waktunya, bahannya, PT, jumlah, harga, dan statusnya masih diproses. Deskripsinya kita lihat sudah ada juga di packing dengan aman, alamatnya sudah tertera juga. Nah, jika teman-teman ingin mengubah datanya, bisa di bagian edit. Misal kita ubah dari jumlah bahan, kita ubah menjadi 500. Untuk suppliernya kita ubah juga, misal PT Cabe. Untuk bahannya kopi dengan harga yang tertera. Alamat sama, deskripsinya juga sama. Setelah itu kita klik simpan saja. Nah, di sini sudah tertera ya jumlah bahannya, jenis bahan, nama PT, deskripsi bahan, serta harga bahan. Langsung saja kita masukkan jumlah nominal uangnya harus lebih dari harga total. Setelah itu, jika sudah yakin, klik OK. Setelah itu klik simpan. Sudah. Kita kembali jika sudah disimpan. Uang kembalian, nah, sudah berubah ya, yang tadinya bahan keju, untuk PT-nya juga dengan jumlahnya sekarang berubah. Nah, jika teman-teman ingin menghapus data tersebut, bisa klik di bagian hapus. Data meja dihapus. Oke, klik OK saja. Nah, di sini sudah terhapus ya. Nah, untuk bagian cari sendiri ini sebetulnya sama seperti fungsi yang lain-lainnya di bagian tampilannya, yaitu gunanya untuk mencari data yang ingin kita temukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karissa Jekonia. Perkenalkan, nama saya Karissa Jekonia dengan NPM 202143501836 dari kelas R6V Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan halaman dashboard admin yang sudah dibuat oleh kelompok saya. Yang pertama ada data customer. Di data customer sendiri kita memiliki search bar untuk mencari. Di situ kita bisa memasukkan nama customer yang sudah terdaftar pada laman kita. Misal kita mau cari nama Udin, nanti akan muncul sendiri. Di situ ada nama Udin, ada alamat email, ada nomor HP, alamat serta status. Jika kita ingin mencari lebih spesifik lagi, bisa kita tambahkan. Misal kita mau cari Udin Smith, akan tampil nama Udin Smith beserta email, nomor HP, alamat, dan statusnya. Selanjutnya ada juga data mitra. Di data mitra sendiri, kita juga dilengkapi ada search bar, ada nama mitra yang sudah terdaftar, yang sudah terkoneksi dengan kita. Jika kita ingin mencari nama mitra yang ingin kita cari, misal kita ingin cari mitra kita yang ada di Bogor, kita tinggal masukkan saja ForQ Bogor. Di situ akan langsung ditampilkan nama mitra kita, nomor HP yang bisa dihubungi, alamat email, alamat, dan status terverifikasinya data mitra kita tersebut. Jika kita juga ingin mencari mitra yang lain juga bisa, nanti akan ditampilkan seperti yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya ada juga data order bahan. Di data order bahan ini nanti akan masuk data bahan-bahan yang ingin dipesan oleh mitra kita. Dan nanti jika kita ingin memproses order bahan yang dilakukan mitra kita, kita tinggal pilih salah satu dari bahan yang dipesan, lalu kita proses. Di situ disertai juga ada deskripsi dan alamat yang disertakan oleh mitra kita yang memesan bahan kepada kita. Jika sudah kita proses, maka bahan akan langsung dikirimkan kepada mitra yang mengorder bahan tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Richard Eduardo Pardosi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Richard Eduardo Pardosi dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 202143501821. Oke, kita mulai dari menu calon karyawan. Di menu calon karyawan ini terdapat fungsi cari, yang dimana jika kita memasukkan kata kunci yang akan dicari, misalnya Mas Eko,
Nah, lalu muncul data yang kita tuju. Oke, kita kembali ke. Nah, di sini juga ada namanya menu verifikasi atau setuju. Caranya ada kita seleksi datanya dulu yang akan diverifikasi. Misalkan Mas Udin yang mau kita verifikasi. Lalu kita pencet setuju. Nah, lalu akan muncul pop-up seperti ini. Karyawan terverifikasi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menuju menu histori transaksi. Di menu histori transaksi ini terdapat pilih histori, yaitu ada order offline, ada order online. Terdapat juga search untuk mencari data, misalkan mencari Richard. Lalu kita ingin lihat detailnya, maka muncul detailnya seperti tanggal dan waktu, ID mitra, nama mitra yang melayani, status transaksinya, nomor meja, nomor pemesanan, pembayaran, promo, deskripsi, dan menu yang dipesan, serta harga total yang akan dibayar. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke menu histori bahan. Nah, menu histori bahan ini adalah keluaran atau inputan dari, atau di menu histori bahan ini adalah keluaran dari menu order bahan. Nah, jadi jika kita mengorder bahan lalu statusnya sudah diproses atau selesai, otomatis akan masuk ke menu histori bahan ini. Jadi bisa dilihat statusnya selesai. Terdapat juga search untuk mencari data yang akan cari, misalkan cari keju. Lalu kita pencet untuk deskripsinya, terdapat deskripsinya keju impor Jepang, alamatnya Sayam. Oke, selanjutnya kita akan beralih penjelasannya kepada Jaki. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Fauzan, NPM 2021-4350-2776. Saya berasal dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada laman history ini terdapat combo box yang berisi history bahan, order offline, dan order online. Kita mulai dari history bahan terlebih dahulu. Pada history bahan terdapat tabel yang berisi data-data yang terinput. Di dalam tabel tersebut ada waktu, bahan, PT, jumlah, harga, dan status. Kemudian di sebelah kanannya terdapat teks area yang berisi deskripsi dan alamat. Jadi ketika kita mengklik, misalkan kita mengklik tepung, maka yang akan keluar deskripsi pada tepung tersebut dan alamat pada tepung tersebut. Dan terdapat teks field cari untuk mencari bahan yang ingin kita cari. Contohnya kita ingin mencari gula, maka akan langsung terlihat pencarian atas nama bahan gula dan deskripsi serta alamatnya. Kemudian setelah history bahan ada order offline. Pada order offline terdapat tabel juga yang berisi inputan, dan di dalam tabel tersebut ada keterangan ID, waktu, nama pemesan, pembayaran, uang, kembalian, dan status. Kemudian terdapat text field cari untuk mencari order offline yang ingin kita cari. Contohnya kita ingin mencari atas nama pemesan Zaki, maka akan ada dan akan tertampil atas nama pemesan Zaki, pembayaran, uang kembalian, uang, dan status, serta button detail untuk melihat detail dari transaksi tersebut. Jadi ini adalah pop-up dari order offline itu. Kemudian
kembali. Lalu yang terakhir ada order online. Pada order online sama seperti order offline, tabelnya, dan jika kita mencari pada text field cari akan muncul yang kita cari, nama yang kita cari. Kemudian ada button detail juga, dan ini adalah pop-up dari transaksi, detail transaksinya. Kemudian ada data laporan. Pada data laporan ini terdapat combo box yang berisi data customer, data karyawan, data promo, dan data meja. Yang pertama kita mulai dari yang paling atas, data customer. Pada data customer ini terdapat tabel yang berisi nama, email, nomor HP, alamat, dan status. Kemudian terdapat text field cari yang berfungsi untuk mencari data dari customer itu sendiri. Contohnya kita mencari atas nama Udin, maka yang akan keluar adalah nama yang ada unsur nama Udinnya. Kemudian ada button cetak yang berfungsi untuk mengeluarkan report. Nah, jadi reportnya sebagai berikut. Dalam report ini terdapat nama coffee shop itu sendiri, terus data dari customer itu, kemudian alamat, di sebelah kiri ada logo, dan di bawahnya ada data dari customer tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan ke data karyawan. Pada data karyawan masih sama seperti data customer. Tabelnya pembedanya mungkin ada di bagian kanan bawah, yaitu terdapat text area yang berfungsi untuk menampilkan data dari alamat yang terverifikasi. Kemudian ada button cetak yang berfungsi sama untuk mencetak report dari data karyawan. Jadi ini adalah report dari data karyawan, masih sama seperti data customer, dan tabelnya terdapat nomor, ID, waktu daftar, nama, nomor HP, email, job desk, alamat, dan status. Kemudian kita ke data promo. Nah, pada data promo kali ini terdapat tabel yang isinya ID, waktu, menu, jumlah, dan status. Dan ini adalah hasil inputan, dan ketika kita memencet misalkan kita memencet ayam bakar, maka di sebelah kanan akan akan muncul promo dari ayam bakar tersebut. Contohnya ada promo uhuy dengan 3.000 dan text area yang berfungsi untuk deskripsi makanan itu sendiri. Kemudian ada button cari yang berfungsi untuk mencari data dari promo. Misalkan kita mencari data jus naga. Nah, jadi akan langsung muncul menu jus naga jumlah 12 dan statusnya ready. Dan juga di sebelah kanannya ada promo naga, dan ada button cetak yang berfungsi untuk mencetak report dari data promo. Masih sama seperti settingan report sebelumnya, ada nama, terus ada laporan data promo, alamat, dan logo, dan di bawahnya terdapat tabel dari reportan data promo itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada data meja. Pada data meja masih sama seperti data promo, settingannya, tapi yang di sebelah kanan terdapat, jika kita klik satu misalkan nomor V2 status use, maka akan terpampang di sebelah kanan jenis meja, yaitu VIP, dan deskripsi meja, text field yang bersih keterangan meja itu sendiri. Kemudian ada cari
tekstual cari untuk mencari data meja. Misalkan kita ingin mencari V1, maka akan muncul data dari V1. Kemudian ada button cetak yang sama, pasti berfungsi untuk mencetak report dari data meja itu sendiri. Dan terdapat tabel yang mencetak reportan. Kemudian yang terakhir ada akun. Nah, pada laman akun ini terdapat nama, atas nama Forkir Citayam, kemudian email, lalu ada nomor HP, kemudian ada password, dan teks area alamat. Kemudian terdapat 2 button yang berfungsi yang hapus untuk menghapus akun dan simpan untuk menyimpan akun. Oke, sekian dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.